Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal kelima saya, yaitu tentang kedudukan sintaktis. Latar belakang dalam proses berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain tentu perlu menggunakan kalimat dengan makna yang tepat. Di samping itu pula, perlu memperhatikan pilihan kata atau diksi agar gagasan ide disampaikan kepada seorang dapat dipahami secara efektif. Bagaimana supaya proses berkomunikasi tersebut dapat berjalan efektif? Antara lain perlu memiliki pemahaman yang berkaitan dengan sintaksis atau sematik bahasa Indonesia. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa itu sintaktis? Dan bagaimana kedudukan sintaktis? Dan yang ketiga, apa itu struktur sintaksis dan macam-macam sintaksis? Yang pertama yaitu sintaktis. Pengertian sintaktis ialah berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris digunakan sintaks. Sintaktis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa, membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dapat disimpulkan bahwa sintaktis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi suatu gramatik yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat, serta penempatan morfem suprasegmental intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan pembicara sebagai dasarnya. Dan yang kedua yaitu kedudukan sintaktis dalam ilmu bahasa linguistik. Yang dimaksud kedudukan sintaktis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaktis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan simatik. Pada umumnya dalam linguistik, morfologi dianggap dan diperlukan sama dengan tata bahasa. Seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Linguistics, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menanggapi bentuk dan struktur kata. Sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang mengenai frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Linguistik sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa cabang atau subdisiplin. Pembagian subdisiplin itu tergantung pada tataran-tataran ruang lingkupnya, yakni mencakup font, fonem, morf, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, sematik, dan pragmatik. Ilmu yang membicarakan font disebut fonetik, yang membicarakan fonem disebut fonemik, yang membicarakan morf, morfem, dan kata disebut morfologi, yang membicarakan frasa, klausa, dan kalimat disebut sintaksis. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sebagai subdisiplin dalam tata bahasa, sintaktis membahas hal-hal yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Dan yang ketiga yaitu struktur sintaksis dan penggunaan alat sintaksis. Secara umum, struktur sintaktis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis, nomina, verba, adjektif, dan numeralia. Berkenan dengan kategori sintaksis, sedangkan pelaku, penderita, dan penerima berkenaan dengan peran sintaktis. Ekstensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, bentuk kata, dan intonasi. Bisa juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut konjungsi pada peran ketiga. Alat sintaksis itu tidak sama antara bahasa yang satu dengan yang lain. Sintaksis juga membicarakan alat-alat sintaktis yang menghubungkan bagian-bagian yang membentuk dan menunjukkan makna gramatikal di antara unsur pembentuknya. Kenjono dan Kridalaksana menyebutkan 4 macam jenis alat sintaksis, yaitu yang pertama urutan, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, yang keempat kata tugas. Yang pertama yaitu urutan.
Urutan merupakan alat sintaktis yang pertama. Hal ini berperan besar dalam perurutan makna gramatikal sebuah satuan sintaksis. Yang kedua yaitu bentuk kata. Bentuk kata merupakan alat sintaksis yang kedua. Hal ini ditandai oleh penggunaan imbuhan afiks, baik yang berupa awal, sisipan, akhiran, kombinasi awalan dan akhiran maupun konfiks. Yang ketiga, intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang ketiga. Apabila ujaran seorang disimak secara sungguh-sungguh, akan terdengar arus ujaran yang berombak-ombak. Hal ini terjadi karena penyaringan arus ujaran yang tidak sama. Yang keempat yaitu kata tugas. Merupakan alat sintaksis keempat dengan istilah kata sarana. Terdapat pula sejumlah ciri kata. Tugas yang dimaksud tersebut adalah jumlah terbatas, keanggotaannya boleh dikatakan tertutup, pada umumnya tidak dapat mengalami proses morfologis, pada umumnya tidak memiliki makna leksikal, digunakan dalam wacana apapun dan dikuasai oleh pemakai bahasa pada umumnya dengan cara mobile. Demikianlah presentasi hasil jurnal yang saya buat. Bila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.